Salam Indonesia Belajar. Setelah kita mendalami pengertian besaran satuan maupun juga contoh soal sederhana tentang gerak, apa yang juga menjadi sangat penting sebagai jantung ilmu alam terutama fisika, yaitu tentang gaya. Sampai saat ini kita hanya mengetahui gerak suatu benda sebagai gerak itu sendiri tanpa mempedulikan apa yang menjadi penyebab dari sesuatu bisa bergerak. Nah, kali ini kita akan semakin mengetahui sehingga kita semakin tertarik untuk mempelajari ilmu alam, karena sesuatu bisa berubah posisinya, sesuatu bisa bergerak apabila dipengaruhi oleh sesuatu hal yang lain yang disebut gaya. Dalam pengertian fisika atau ilmu alam, gaya adalah segala hal yang bisa mempengaruhi suatu benda, terutama apabila benda tersebut mampu mengalami atau terjadi padanya perubahan posisi, maka kita katakan pasti disebabkan oleh suatu gaya. Simbol atau tanda yang dipakai untuk menuliskan gaya biasa huruf F sebagai singkatan dari bahasa Inggris suatu gaya, ya, disebut dengan force. Force adalah kekuatan atau gaya, maka kita ambil simbol F di sini. Nah, besaran gaya ini bukanlah besaran pokok, namun suatu besaran turunan yang dihasilkan dari beberapa besaran pokok. Jadi kita telah mempelajari besaran pokok. Gaya atau force, kita katakan tadi, mampu mempengaruhi suatu benda untuk melakukan gerak, suatu contoh, ya. Maka bagaimana cara kita mengetahui suatu gaya yang berpengaruh pada suatu benda? Kita tuliskan F sebagai suatu hasil perkalian dari massa benda dengan percepatan yang dihasilkan. Jadi suatu benda yang mempengaruhi gaya dari luar, maka pasti akan timbul suatu gerak. Gerak ini berupa gerak yang berubah beraturan. Untuk lebih detailnya tentang perubahan posisi benda secara beraturan, kita akan perdalami pada kesempatan selanjutnya. Namun cukup untuk pengertian kita hari ini bahwa gaya merupakan perkalian dari massa, ini merupakan besaran pokok, kita ingat, dikalikan dengan percepatan. Pengertian gaya sama dengan massa kali percepatan suatu benda ini merupakan suatu kesimpulan yang luar biasa yang dihasilkan oleh Isaac Newton, ya, kurang lebih 400 tahun yang lalu, sebagai hasil perhitungan dan penemuannya tentang gaya. Gaya atau force merupakan perkalian antara massa benda sehingga menghasilkan suatu gerak atau perubahan posisi dari benda tersebut yang diwakili oleh penampilan berubahnya kecepatan secara tetap, yaitu percepatan. Jadi kalau kita tuliskan dalam suatu kalimat, force adalah perkalian dari massa benda dalam bahasa Inggrisnya, ya, dengan A adalah acceleration atau percepatan. Acceleration, ya, atau percepatan dari benda tersebut bergerak. Untuk lebih jelasnya dan lebih dalam lagi, kita pada kesempatan selanjutnya akan melihat beberapa contoh soal dari gaya ini. Namun sebelumnya kita tahu dari suatu penggambaran sederhana bahwa gaya
yang terjadi setiap hari itu memiliki banyak sekali kemungkinan yang ada. Contoh misalkan, saya memiliki sebuah benda yang berada di atas suatu meja atau lantai. Apabila saya dorong benda tersebut ke kanan, kemudian teman lain, katakanlah kalian, mencoba menahan benda ini, maka ada kemungkinan bahwa benda ini tetap diam di suatu tempat. Kemungkinan yang kedua, benda ini mulai bergerak. Nah, yang menarik adalah apabila benda ini mulai bergerak, kita akan bisa mengetahui kemanakah benda ini bergerak. Apabila didorong ke arah kanan maupun ke arah kiri, kita akan bisa menjumlahkan secara sederhana hasil dari perbedaan arah gaya tadi, sehingga menyebabkan apakah bendanya bergerak ke kiri atau ke kanan, bergantung manakah gaya yang lebih besar yang bekerja pada benda yang mula-mula diam itu. Misalkan gaya ke arah kanan lebih besar daripada gaya menahan benda tersebut ke arah kiri, maka dipastikan benda itu bergerak ke kanan. Demikian juga sebaliknya. Nah, adik-adik SMP, kita akan melanjutkan pembahasan tentang gerak ini dengan mendalami contoh-contoh soal pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.